Pak, kok di atas jendela ada tangan yang mau masuk ya gitu. Apa sebelah ada ruangan atau kamar dan dia mau ngintip gitu kan. Nah nggak taunya setelah setengah jam kemudian perawatnya bangun, itu denger ada suara bayi nangis keras banget. Iya. Ketika dilihat ternyata bayinya itu udah nggak ada gitu loh. Itu duduk di atas sajadah, kemudian menutup mata sambil masih megang tasbih gitu. Entah kenapa ya kita nggak tahu ya. Taunya kita duduk, taunya kita itu ngelihat Pak Kiai beliau duduk gitu, nggak ada apa-apa. Nah ternyata di dalam dirinya Pak Kiai atau beliau itu memang sedang apa ya? Kalau bahasanya kita tuh ngerogoh sukmo apa ya namanya. Selamat datang di ruang tengah cerita horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngeklik video ini dan tonton video ini. Mohon dukungannya dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman saudara biar semuanya itu tahu tentang pengalaman-pengalaman kisah cerita horor, pengalaman-pengalaman mistis, dan kejadian-kejadian nyata yang berbau gaib. Oke, buat teman-teman yang kiranya ingin menceritakan hal mistis atau cerita-cerita gaib yang ingin kami up di channel YouTube kami, silahkan DM saja ke Instagram kami, ada di kreasindo.km. Oke, langsung saja. Kali ini cerita datang dari teman kuliah yang dia alami sendiri kebetulan di rumahnya, yang berjudul Pasien Ibuku Diculik Wewe Gombel. Nah, buat ceritanya, judulnya udah merinding ya guys. Tetap stay tune sampai akhir, dengerin sampai akhir. Buat yang mau komen silahkan komen. Mungkin ada pengalaman yang sama juga, silahkan di komen juga di bawah. Untuk ceritanya langsung aja cekidot. Oke guys, kali ini ceritanya dari Mbak Sinta. Nah, Mbak Sinta ini adalah anak dari seorang bidan. Nah, kebetulan ibunya itu bidan, di rumahnya itu ada klinik memang dikhususkan untuk ibu dan anak gitu. Pada zaman dulu memang untuk bidan itu masih diperbolehkan melahirkan anak di klinik, atau mungkin untuk sekarang lebih riskan, jadi sekarang itu lebih dianjurkan untuk langsung ke rumah sakit. Tapi zaman dahulu itu yang dicari bidan. Ketika ada yang mau lahiran pasti larinya ke bidan. Nah, sama halnya dengan salah satu seorang ibu yang datang ke rumahnya Mbak Sinta ini, ke rumahnya bidan Ayu namanya. Itu sudah datang berkali-kali, dan memang dari awal kontrol pada saat mengetahui awal hamil sampai setiap bulan datang ke klinik itu memang selalu kontrol di klinik ini gitu, di kliniknya Mbak Sinta. Itu aman-aman. Nah, pada saat sebelum-sebelumnya belum pernah ada kejadian ini, dan ketika ibu yang akan melahirkan ini beberapa bulan kemudian setelah sudah USG ternyata anaknya laki-laki gitu, terus sampai bulan-bulan. Nah, akhirnya tiba saatnya HPL. Pada saat HPL prepare semuanya udah lengkap, dari pihak bidan dan pihak orang yang mau melahirkannya pun sudah siap untuk
proses melahirkan gitu. Nah, pada saat bukaan kedua, ibu itu ngerasain bahwa di ruangan itu tuh sangat dingin, padahal tidak ada kipas angin atau AC yang sedang nyala. Terus karena menurut ibu Ayu ini, bidan Ayu, ini adalah hal yang wajar, hal yang biasa, jadi mereka nggak ada yang menghiraukan sesuatu gitu kan. Sampai akhirnya bukaan 9 itu di jendela pada saat, jadi jendelanya itu ada satu di klinik, terus di atas jendela kan biasanya ada lubang-lubang itu. Nah di situ si ibu itu ngelihat kayak ada tangan yang masuk, tapi kan karena di situ dia sendirian, dia itu nggak mau menghiraukan gitu. Nah pada saat suaminya masuk, dia cerita, "Pak, kok di atas jendela ada tangan yang mau masuk ya?" gitu. Apa sebelah ada ruangan atau kamar, dan dia mau ngintip kayak gitu kan. Nah akhirnya tanya ke Bu Bidan, ke Bu Ayunya, "Bu Ayu, Bu Bidan, maaf, tadi istri saya ngelihat ada tangan yang masuk dari lubang di atas pintu, di atas jendela itu Bu," gitu katanya. "Hah, masa sih? Nggak ada, itu sebelah gudang," katanya. "Nggak ada ruangan lagi, dan memang saya juga lagi sendirian di rumah gitu, suami dan anak saya lagi keluar gitu, pembantu juga lagi nggak ada," gitu katanya. "Oh ya udah, mungkin ibunya halusinasi kali Pak, kan kalau mau melahirkan biasanya seperti itu." "Oh ya udah, ini berarti udah hal biasa ya, Bu Bidan," gitu kan. "Iya udah biasa." Nah sampai akhirnya bukaan 10 dan akhirnya lahiran, alhamdulillah keluar anak laki-lakinya itu ya masih dalam keadaan yang baik-baik aja, bener-bener nggak ada apa-apa gitu loh. Tapi kebetulan anaknya itu memang harus stay dulu di klinik, harus di inkubator di klinik karena kena sedikit air tuban yang pecah gitu, jadi ada sedikit yang mungkin ketelan atau nempel di muka atau gimana, jadi mengharuskan si bayi harus menginap 1 hari di rumahnya Bu Bidan ini gitu. Nah kebetulan di klinik ini tuh memang ada 2 ruangan, khusus bayi dan khusus ibu melahirkan gitu. Jadi untuk bayi itu dipisah di ruangan sebelah. Nah karena pemikirannya si ibu dan si bapak ini aman, jadi ibu dan bapak ini ya udah standby di ruang melahirkan, karena pemikirannya di ruang bayi itu emang udah ada perawat yang nungguin gitu, dan memang ada 2 perawat yang standby di situ. Nah kebetulan hari itu malam Jumat Kliwon dan malam bulan purnama gitu. Sebenarnya sih belum ada yang ngeh ya, tapi itu memang tidak ada yang menyadari bahwa itu malam bulan purnama, hanya menyadari bahwa itu malam Jumat gitu aja, malam Jumat Kliwon. Mereka meyakini bahwa oh ya udah ini lahirannya malam Jumat Kliwon, harinya baik, alhamdulillah, seperti itu. Nah ketika jam 12, hampir jam 12 kurang seperempat, si perawat satu itu keluar, katanya mau ke toilet gitu, keluar ke toilet dan ambil makan ke dapur. Nah itu sekitar jam segitulah. Nah perawat satunya ternyata ngantuk, akhirnya tidur seperti ini di atas meja. Nah nggak taunya setelah setengah jam kemudian perawatnya bangun, itu dengar ada suara bayi nangis keras banget. Iya. Ketika dilihat ternyata bayinya itu udah nggak ada gitu loh. Aduh merinding. Nah si perawat itu pun masih berpikiran oh paling diambil nih sama ayah atau ibunya, langsung ke ruang sebelah. Loh Pak, Bu, tadi nggak ada yang ambil Dede di ruangan? Loh enggak Mbak, gimana sih gitu kan si ibunya. Dede nggak ada lah, gimana kalian itu, gimana kalian ngapain? Datanglah Bu Bidan, kenapa ini? Anak saya nggak ada Bu, anak saya nggak ada. Nangis lah nih ya, kedua orang tua ini nih nangis terus. Loh sus, kalian pada ngapain? Saya lagi ke toilet sama ke dapur Bu gitu. Saya kok maaf Bu, saya tadi ketiduran. Lah gimana, pintu di luar dikunci semua? Sudah kami kunci kok Bu, lah kok aneh gitu kan. Ditunggu sampai akhirnya subuh. Nah setelah sholat subuh, si bapak ini kemudian pergi ke orang tuanya, yang kebetulan orang tuanya itu kiai gitu. Datang ke rumah orang tuanya minta tolong. Terus jam 7 pagi kalau nggak salah orang tuanya datang nih ke klinik. Bu, boleh saya cek kamar dan ruangan yang ada di rumah ini? Oh ya silahkan Pak, nggak apa-apa. Akhirnya diperbolehkan. Aduh merinding banget ya Allah. Itu diperbolehkan. Nah Pak Kiainya ini akhirnya keliling rumah,
terus sambil berdoa, sambil memegang tasbih, subhanallah mungkin ya, atau doa apa, sampai akhirnya Pak Kiai itu duduk di atas sajadah, kemudian menutup mata sambil masih megang tasbih gitu. Entah kenapa ya kita nggak tahu ya, taunya kita duduk, taunya kita itu melihat Pak Kiai, beliau duduk gitu, nggak ada apa-apa. Nah ternyata di dalam dirinya Pak Kiai atau beliau itu memang sedang apa ya, kalau bahasanya kita tuh ngerugoh sukmo apa ya namanya. Jadi sukmanya itu keluar mencari kemana perginya si bayi gitu. Nah ketika ditelusuri ternyata si bayi itu ada di pohon bambu yang sekitar 300 meter dari rumahnya si bidan ini ke belakang. Itu lagi dikasih bubur. Kalau ngelihat orang biasa itu ngelihatnya bubur sama dinenenin sama wewe gombel gitu loh. Ya Allah merinding. Nah itu tuh Pak Kiai tapi lihat bahwa itu sebenarnya bukan bubur tapi cacing dan tanah gitu. Nah terus akhirnya Pak Kiai mengambil bayinya itu, kemudian tapi karena mungkin masih dalam keadaan sukmanya, bukan roh, bukan jasad aslinya, jadi Pak Kiai kembali dulu. Zruk, tiba-tiba kayak gitu, gimana Pak Kiai, gimana gitu kan, bu bidanya. Terus ibu dan ayah anak ini, Pak kepripun Pak, kepripun gitu. Bayimu digawa wewe gombel, anakmu dibawa sama wewe gombel katanya. Serius loh Pak? Iya, yuh nang papringan buri rumah kie orang adoh gitu. Ayo di pohon bambu belakang rumah ini nggak jauh. Nah akhirnya Pak Kiai, Bu Bidan, terus dua orang tuanya itu pergi ke sana sekitar jam 6 sore. Itu nggak kerasa udah jam segitu. Ngambillah ternyata anaknya itu udah lagi tiduran sendiri di bawah pohon bambu dengan keadaan telanjang. Langsung diambil sama ibunya dan ayahnya, langsung dibawa ke rumah Pak Kiai gitu. Tadinya mau dibawa ke klinik lagi, tapi sama Bu Bidan daripada ada kejadian hal itu lagi, mending dibawa pulang aja gitu. Akhirnya dibawa ke rumah Pak Kiai. Di situ dimandikan, diseka, didoakan, dan benar-benar dibersihkan dari hal yang kurang baik gitu. Nah efeknya dari rumahnya bidan atau kliniknya Bidan Ayu ini jadi sepi gitu. Nah karena sepi jadi tidak ada pemasukan, yang akhirnya bikin klinik ini tutup gitu. Nah di situ sebenarnya dari Sinta, ibunya dan ayahnya itu merasa sangat dirugikan oleh kejadian ini. Tapi mau gimana lagi, karena kenyataannya seperti itu, padahal mereka tidak tahu apa-apa. Tapi balik lagi bahwa ini sudah menjadi takdir dari Sang Kuasa gitu. Jadi untung ayahnya Sinta ini masih bekerja kantoran, masih ada pemasukan lebih untuk biayai keluarganya, dan keluarga dari bayi yang diculik wewe gombel itu pun udah baik-baik aja, sudah dilindungi. Dan memang ternyata anak yang lahir di malam Jumat dan di malam bulan purnama itu sangat istimewa bagi makhluk gaib gitu. Gitu guys, cerita dari kirimannya Mbak Sinta. Nah guys, jadi percaya nggak percaya, kejadian seperti itu tuh tetap ada di, entah itu di kota, entah itu di pelosok desa. Hal-hal seperti itu kemungkinan terjadi bisa, tapi penyebabnya apapun masih banyak yang meragukan. Ada yang bilang karena kiriman orang, ada yang bilang karena memang kejadian real nyata seperti itu. Nah gitu guys, jadi buat semua yang mau ngirim cerita-cerita horor mistis buat kalian, langsung aja kirim ke Kreasindo KM. Nanti kita akan pilih satu persatu dan akan ceritakan di channel kami gitu. Nah jangan lupa terus dukung channel kami dengan cara like, subscribe, comment, and share ya guys. Terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.